Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi hari ini, calon-calon profesional hebat. Nah, di penjelasan materi kali ini, kita bakal bongkar habis satu topik yang sebenarnya jadi jantung di dunia manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yap, pelayanan pelanggan prima. Tapi tunggu dulu, kita nggak cuma ngomongin teori kaku buat kerja di gedung kantoran nanti ya. Kita bakal lihat gimana keahlian mahal ini justru harus kalian mulai asah dari sekarang di lorong-lorong sekolah kita sendiri. Siap? Karena apa yang kita obrolin hari ini tuh bener-bener kunci emas buat karir kalian ke depannya. Tapi sebelum kita bahas terlalu jauh, coba deh inget-inget. Pernah nggak sih kalian ngerasa bete banget gara-gara pelayanan di kantin sekolah? Bayangin, jam istirahat, perut lagi keroncongan, ngantri udah panjang banget. Pas giliran kalian, ibu atau bapak kantinnya ngelayanin sambil cemberut, lelet, atau malah salah ngasih pesanan. Kesel kan? Kecewa pastinya. Nah, perasaan negatif kayak gitu otomatis muncul waktu sebuah layanan gagal menuhin ekspektasi kita. Disinilah poinnya. Kita belajar materi ini justru supaya kalian nggak jadi alasan orang lain ngerasa kesal. Tapi sebaliknya, kalian bisa jadi pembawa solusi yang menyenangkan dimanapun kalian berada. Biar obrolan kita terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari definisi pelayanan pelanggan, lanjut ke siapa aja sih pelanggan di sekolah kita, terus ngebahas standar rater. Setelah itu kita masuk ke etika dan kata-kata ajaib, nyoba simulasi komplain langsung, dan ditutup dengan tips G2 buat karir bisnis kalian. Padat ya? Tapi tenang, ini bakal seru dan pastinya gampang banget buat diterapin. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih pelayanan pelanggan itu? Kalau ditanya soal definisi, pelayanan pelanggan itu mencakup semua aktivitas yang ngasih kemudahan, kepuasan, dan nilai tambah buat orang lain. Kadang kita mikir, layanan pelanggan mah cuma yang angkat telepon atau yang berdiri di meja resepsionis. Wah, salah besar. Di dunia layanan bisnis, produk yang kita tawarkan itu seringnya nggak kelihatan alias tidak berwujud. Gini deh analoginya. Kalau kalian beli buku, bukunya emang barang fisik. Tapi cara kasirnya nyapa kalian, seberapa gesit dia ngeproses pembayaran, sampai senyum satpam pas kalian keluar dari pintu toko, nah itu dia layanannya. Layanan itu nyawa dari produknya. Percuma bukunya bagus kalau kasirnya jutek, nilai bukunya di mata kalian pasti langsung drop kan? Lanjut ke bagian kedua, sebelum bisa ngasih layanan super, kita harus tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya yang lagi kita layani, khususnya di lingkungan sekolah kita ini. Dalam organisasi apapun, termasuk sekolah kita, pelanggan itu dibagi dua kubu. Ada pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal itu siapa? Ya orang-orang di dalam sekolah, teman sekelas yang lagi butuh bantuan kalian pas kerja kelompok, atau guru yang minta tolong disiapin proyektor. Nah, kalau pelanggan eksternal itu pihak luar, misalnya orang tua murid yang datang ambil rapor, atau ada tamu dari dinas pendidikan yang lagi berkunjung. Ini prinsip pentingnya ya, kalau kalian aja masih cuek sama pelanggan internal, kayak malas-malasan pas ada tugas kelompok bareng temen, jangan ngarep deh bisa ngelayanin pelanggan eksternal dengan baik. Kenapa? Karena pelayanan yang hebat itu selalu bermula dari kebiasaan kita sehari-hari di dalam. Masuk ke bagian ketiga, standar rater yang sederhana. Ini ibarat semacam kode rahasia buat ngukur kualitas layanan kita. Gimana sih caranya kita tahu layanan yang kita kasih itu udah jempolan? Ada kerangka ukur internasional namanya rater, ciptaan pakar bernama Parasuraman. R yang pertama itu reliability, alias keandalan. Intinya satu, tepatin janji. Kalau kalian bilang ke teman mau kirim tugas kelompok jam 7 malam, ya pastikan jam 7 tank udah terkirim. Itu baru andal. Terus huruf A-nya itu assurance, atau jaminan. Gimana cara kalian bikin orang merasa aman dan percaya? Bayangin ada tamu sekolah nanya arah ke ruang kepala sekolah, kalau kalian jawabnya tegas dan sopan, tamunya pasti merasa tenang. Tapi kalau kalian jawabnya garu-garu kepala dan kelihatan bingung, waduh, tamu itu bisa langsung hilang kepercayaan sama kompetensi sekolah kita. Selanjutnya, huruf T buat tangibles atau bukti fisik. Ingat, layanan itu kan wujudnya nggak kelihatan, jadi orang bakal selalu menilai dari apa yang bisa mereka lihat langsung. Ruang kelas yang bersih, seragam kalian yang dimasukkan rapi ke dalam celana atau rok, meja belajar yang ngeberantakan, itu semua tangibles. Coba deh kalau kalian masuk ke sebuah kantor, terus lihat berkasnya berserakan di mana-mana kayak kapal pecah. Kalian pasti otomatis ngebatin, wah pasti cara kerja mereka juga sama berantakannya nih. Betul nggak? Penampilan fisik itu selalu mengkomunikasikan kualitas layanan kalian duluan. Jadi poin krusialnya itu sebenarnya ada di dua elemen terakhir ini, empathy dan responsiveness. Empathy itu gampangnya gimana kita bisa naruh diri kita di posisi orang lain. Kalau lihat teman kalian lagi stres parah gara-gara nilai ujiannya anjlok, kalian datang buat dengerin dan nenangin, bukan malah diejek. Terus, responsiveness itu ketanggapan. Berapa lama sih waktu yang kalian butuhin cuma buat balas pesan WhatsApp dari guru atau ketua kelas? Jangan kebiasaan ngebiarin orang nunggu balasan kalian terlalu lama tanpa kepastian. Cepat tanggap, itu ciri profesional sejati loh. Nah, kita masuk ke bagian keempat, etika dan kata ajaib. Ini bakal jadi senjata utama kalian di dunia layanan bisnis nanti.
Percuma kalian hafal teori Ruther tadi kalau komunikasinya berantakan. Disinilah pentingnya 3 kata ajaib yang kelihatannya sepele. Tapi ini pondasi yang benar-benar monumental banget buat karir kalian. Tolong, terima kasih, dan maaf. Biasain deh bilang tolong tiap kali minta bantuan teman. Terus, ucapin terima kasih buat sekecil apapun bantuan yang kalian terima. Dan yang paling penting, buang jauh-jauh rasa gengsi buat bilang maaf kalau emang kalian bikin salah. 3 kata simbol ini tuh luar biasa banget efeknya. Bisa langsung ngeluluhin amarah dan nunjukin rasa hormat yang mendalam ke lawan bicara. Tapi komunikasi kan nggak cuma dari mulut ya. Bahasa tubuh alias etika nonverbal juga sama pentingnya. Kalau orang lagi ngomong, dengerin baik-baik, terapin yang namanya mendengarkan aktif, tatap mata lawan bicara kalian, dan ingat, jangan pernah potong omongan orang sebelum dia selesai. Terus perhatiin juga bahasa tubuh kalian. Berdiri tegak, kasih senyuman yang tulus, dan tolong banget jangan kebiasaan ngelipet tangan di depan dada pas lagi ngobrol. Itu bikin kalian kelihatan defensif dan tertutup. Pastikan postur tubuh kalian selalu memancarkan energi positif. Oke, bagian kelima, simulasi komplain. Sekarang, kita bawa semua teori tadi ke dunia nyata, langsung buat nanganin situasi yang menegangkan. Bayangin situasinya gini, ada orang tua murid datang ke ruang tata usaha sekolah. Beliau panik sekaligus marah besar karena dokumen legalisasi ijazah anaknya telat diproses, padahal itu sangat dibutuhkan hari itu juga. Gimana ngadepinnya? Langkah pertama, waktu beliau lagi marah-marah, terapkan mendengarkan aktif. Diam, tatap matanya dengan tenang, jangan dipotong. Biarin beliau numpahin kekesalannya dulu. Langkah kedua, pas beliau udah selesai, turunin nada suara kalian buat meredakan ketegangan, lalu keluarin empati dan kata ajaibnya. Katakan, Bapak, saya sangat mengerti kekhawatiran Bapak. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dokumen ini. Terus langsung masuk langkah ketiga, ambil tindakan yang tanggap. Saya akan segera mengeceknya ke meja kepala sekolah sekarang juga agar bisa langsung diserahkan kepada Bapak. Kelihatan kan bedanya? Dari situasi yang tadinya panas banget, berubah total jadi solusi yang melegakan karena penanganan kalian yang tepat. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir, bagian ke-6. Tips karir bisnis, gimana semua yang udah kita pelajari ini jadi bekal di dunia kerja sungguhan. Sebagai bekal pamungkas buat kalian memasuki dunia bisnis, kalian wajib hafal di luar kepala konsep standar pelayanan prima di Indonesia yang namanya konsep A6 ini. Bawa ini sampai ke ruang rapat direksi nanti. A pertama, attitude. Selalu jaga sikap sopan kalian. A kedua, ability. Terus asah pengetahuan dan cara komunikasi. A ketiga, appearance. Perhatikan kerapian diri kalian. A keempat, attention. Berikan perhatian penuh ke klien. A kelima, action. Bertindak cepat, nggak cuma pinter ngomong teori. Dan terakhir, accountability. Berani bertanggung jawab kalau ada yang meleset. Percaya deh, kalau kalian udah nguasain ke-6A ini, nggak akan ada perusahaan yang mau nolak kehadiran kalian. Nah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung penjelasan materi kali ini. Kalian udah tahu konsep dasarnya, udah bisa bedain pelanggannya, bahkan udah tahu cara nanganin komplain. Jadi sekarang, ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Tantangan buat kalian adalah, kepada siapa kalian bakal ngasih pelayanan bintang 5 di sekolah hari ini juga? Apa ke teman sebangku kalian yang lagi kesulitan belajar? Ke guru yang kerepotan bawa setumpuk buku? Atau sesimpel nyapa hangat petugas kebersihan pas papasan di lorong? Ingat, pelayanan prima itu bukan soal apa jabatan kalian nanti, tapi soal tindakan nyata kalian hari ini. Yuk, mulai berlatih dari sekarang dan saksikan gimana kalian bertransformasi jadi profesional yang luar biasa hebat di masa depan. Sampai ketemu di bedah materi seru kita selanjutnya, tetap semangat belajarnya.